got so. Motherfucking design all right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts on the block. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang poros maritim, potensi, dan pengelolaan. Sebelumnya, apa sih itu poros maritim? Poros maritim merupakan sebuah gagasan operasional yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, perkembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Selain itu, ada tujuan dan 5 pilar poros maritim yang akan disampaikan oleh pemateri pertama kita. Tujuan poros maritim yaitu menjadikan bangsa Indonesia menjadi negara maritim yang besar, kuat, dan makmur. 5 pilar poros maritim di Indonesia. 1. Budaya maritim. 2. Sumber daya maritim. 3. Infrastruktur dan konektivitas maritim. 4. Diplomasi maritim. 5. Pertahanan maritim. Itulah tujuan dan 5 pilar poros maritim. Selanjutnya, kita akan ke batas wilayah Indonesia. Hai, batas wilayah Indonesia letaknya ada 4. Yang pertama, letak astronomis. Letak astronomis berada pada lintang dan bujur 6 derajat lintang utara sampai 11 lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang kedua, letak geografis, yaitu berada pada 2 benua Asia dan benua Australia, dan 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang ketiga, letak geologis, yaitu letak suatu daerah yang berada pada kulit bumi. Dan yang keempat adalah letak geomorfologis, adalah letak tinggi rendahnya suatu tempat terhadap air laut. Itulah pengertian, tujuan, 5 pilar poros maritim, serta batas wilayah Indonesia. Selanjutnya, apa itu potensi dan pengelolaan? Potensi dan pengelolaan dalam sumber daya kelautan di Indonesia. Daratan dan lautan lebih banyak lautan, 1/3 daratan dan 2/3 lautan. Potensi 1. Sumber daya hayati dan budidaya. 2. Sumber payau atau tambak serta energi kelautan seperti minyak dan gas bumi, wisata bahari, dan jasa angkutan laut. Pengelolaan terbagi menjadi 2. 1. Faktor pencapaian pembangunan, faktor tidak seimbang dengan lingkungan, faktor ekoregion. 2. Tujuan dari pengelolaan ialah untuk memudahkan pekerjaan pengelola kebijakan dan kebijaksanaan pengelola. Nah, itu tadi penjelasan tentang poros maritim, potensi, dan pengelolaan. Selanjutnya saya yang akan memberikan kesimpulannya. Indonesia begitu kaya dengan berbagai sumber daya alam yang melimpah. Dan Indonesia memiliki letak astronomis yang bagus. Antara lain adalah poros maritim dunia yang membuat Indonesia kaya akan sumber daya alam.
seperti sumber daya kelautan dan sumber daya wisata alam. Terlebih, Indonesia terletak di antara dua garis khatulistiwa yang membuat Indonesia memiliki iklim tropis, dan itulah yang membuat Indonesia berbeda dengan negara lain.